harus bisa dipahami oleh khalayak ramai. Yang penting dia karya seni. Mau dia dipahami atau tidak oleh orang lain, yang penting dia karya seni. Yang keenam, yakni art for society. Dari namanya aja kita udah tahu seni untuk sosial atau masyarakat, di mana karya sastra ini bisa dipahami maknanya oleh orang umum. Dan memang karya sastra ini mengangkat tema-tema tentang kehidupan sehari-hari. So, kali ini aku mau bahas tentang struktural genetik sastra. Struktural adalah unsur yang membangun suatu karya sastra, sedangkan genetik berhubungan dengan manusia. Jadi, struktural genetik sastra adalah kita mengkaji suatu karya sastra itu tapi dilihat dari aspek pengaruh sang pengarang terhadap karya sastranya. Dan ada 6 hal yang dapat dilihat dari sang pengarang. Yang pertama yakni agama sang pengarang. Jadi, agama sang pengarang itu dapat berpengaruh terhadap karya sastra yang dihasilkannya. Yang kedua yakni kepercayaan. Apa yang dipercayai oleh sang pengarang itu bisa tergambarkan di karya sastranya, seperti sang pengarang percaya akan makhluk gaib. Yang ketiga yakni ideologi. Nah, apa ideologi yang diyakini oleh sang pengarang itu dapat dituangkan di karya sastranya. Yang keempat yakni pendidikan. Latar belakang pendidikan sang pengarang itu sangat mempengaruhi karya sastranya. Jangankan karya sastranya, diri kita sendiri pun dapat sangat dipengaruhi oleh pendidikan yang kita peroleh. Yang kelima yakni politik sosial. Karya sastra dapat dipengaruhi oleh isu politik apa yang terjadi pada saat karya sastra itu lahir, seperti karya-karya Chairil Anwar di mana banyak mengangkat tentang perjuangan kemerdekaan. Yang keenam yakni budaya. Tentunya budaya itu pasti melekat di jati diri kita. Oleh karena itu, budaya dapat mempengaruhi hasil suatu karya sastra. Sebagai contoh, Nabila mengangkat novel 5 Menara, yakni karya Ahmad Fuadi. Dari novel 5 Menara ini, kita dapat mengambil 3 unsur hal yang dipengaruhi oleh sang pengarang. Yang pertama yakni agama. Di novel 5 Menara, Ahmad Fuadi mengangkat agama Islam karena beliau sendiri juga beragama Islam. Kemudian yang kedua yakni pendidikan. Di novel 5 Menara ini menceritakan kisah kehidupan sehari-hari anak pondok. Kenapa? Karena Ahmad Fuadi sendiri pernah mengenyam pendidikan di pondok pesantren. Yang ketiga yakni budaya. Budaya yang diangkat oleh Ahmad Fuadi di novel 5 Menara adalah budaya orang Minang, salah satunya suka merantau. Ahmad Fuadi menceritakan seorang tokoh bernama Alif yang pergi ke Jawa, rela jauh menyeberang pulau untuk pergi menuntut ilmu agama. Nah, itu dia struktural genetik, dan sampai jumpa. Thank you for watching ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe.